Shalom. Shalom. Kita bersyukur untuk kasih Tuhan sampai hari ini dalam hidup kita. Walaupun sampai hari ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, dan itu tidak akan mengurangi sukacita kita untuk terus kita bersemangat memuji dan menyembah Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, saat ini pada pagi hari ini kita mau datang lagi ke baiknya Tuhan. Untuk kita mau angkat setiap ucapan syukur kita, setiap puji-pujian bagi Tuhan. Untuk itu mari Bapak Ibu, kita angkat pujian bagi Tuhan. Datanglah ke baiknya dengan hati bersyukur. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Kita mengatakan sekali lagi, datanglah ke baitnya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah Kepada Tuhan, amin, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya, bahwasanya itu selamanya kasih setia. Sekali lagi bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya, bahwasanya itu selamanya. Sekali lagi bahwasanya itu selamanya kasih setia. Mari Bapak Ibu, kita terus memuji nama Tuhan. Kita mengatakan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. kita mengatakan sekali lagi, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka.
hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekali lagi sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin. Ya, terpuji nama Tuhan. Biarlah kita sampai hari ini tetap kita bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Semangat terus untuk memuji dan menyembah Dia. Bagilah Bapak Ibu, tiba saatnya saat ini kita akan memasuki dalam saat tidur kita. Sebab Tuhan itu begitu baik. Kasih setianya luar biasa. Dan layaklah hari ini kita mau angkat setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Dialah yang menjadikan segalanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih Sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Syukur bagi Dia, Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih Sekali lagi semua katakan sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Marilah Bapak Ibu,
Sama-sama kita mengangkat ucapan syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhanlah kita bisa ada sampai hari ini. Oleh karena kasih setianya Tuhan, sampai hari ini kita bisa menikmati, kita bisa merasakan kasih-Nya yang luar biasa di dalam hidup kita. Mari kita semua angkatlah setiap ucapan syukurmu kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang kuasa, bahwa Engkau Allah yang menjadikan segalanya. Kami bersyukur sampai hari ini ya Tuhan, kami bisa menikmati kehidupan. Itu semua hanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan layaklah hari ini kami tak bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalaupun sampai hari ini ada pergumulan-pergumulan yang belum dijawab oleh Tuhan, tapi itu kami tetap bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik. Kami bersyukur sampai hari ini kami bisa berjalan ya Tuhan. Kami bersyukur sampai hari ini kami lagi bisa beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang begitu dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Biarlah Tuhan kasih-Mu itu terus kami nikmati di dalam hidup kami. Haleluya bagimu Tuhan. Inilah ucapan syukur kami kepadamu. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam fotum dan salam. Saya mengundang Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri bersama-sama sambil kita mengangkat pujian bagi Tuhan. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di wadi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan
selama-lamanya. Ibadah ini jadi di dalam nama Bapa dan Anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nats pembimbing bagi kita pada pagi hari ini terambil dari surat Yohanes pasal 7 ayatnya yang ke-17. Demikian bunyinya. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami puji dan kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan memanggil setiap kami untuk mau datang beribadah kepada Tuhan, memuji dan menyembah Engkau, walaupun saat ini kami tetap masih beribadah di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah memberkati setiap kami. Berkatilah hati kami, berkati kehidupan kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh pagi hari ini menikmati puji-pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa saat ini, setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang ambil bagian di dalam ibadah live streaming ini. Tuhan, berkatilah hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Engkau tolong urapi Tuhan, supaya firman Allah yang disampaikan sungguh-sungguh kami diberkati, dan kami semua yang mendengarkan semakin rindu lagi Tuhan untuk mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami juga yang ambil bagian, baik yang memimpin pujian, baik yang singer, baik juga yang pemain musik, dan terlebih juga saudara kami yang untuk melaksanakan rekaman. Tuhan, berkatilah kami semua. Biarlah semua apa yang kami lakukan, semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, bersama dengan orang percaya di segala tempat dan di segala zaman, mari kita bersama-sama menyatakan iman percaya di hadapan Tuhan kita, dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk. Hukum Tuhan bagi kita pada pagi hari ini yang terambil dari Mazmur 1 ayat 5 sampai 6. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman,
Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Tiba saatnya saat ini kita mau mengaku di hadapan Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kita. Karena kita sebagai manusia tidak pernah kebal di dalam dosa. Mari buka hatimu, curahkan segala isi hatimu. Akui setiap apapun yang membuat tidak menyenangkan hati Tuhan. Mungkin dosa, bahkan pelanggaran kita. Mari saat ini dengan pujian kita bagi Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Terbuka untuk-Mu Tuhan. Sedikit nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya layak di hadapan-Mu. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Sedikit nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan. Mari kita mengatakan sekali lagi, jiwaku terbuka untuk-Mu ya Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki nyatakan, sedikit nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. mari Bapak Ibu, dengan segala kerendahan hati kita, kita mau menghadap Tuhan. Tuhan yang suci, Tuhan yang kudus. Dan mari saat ini kita terbuka untuk Tuhan. Karena Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu hati kita yang terdalam pun. Mari saat ini terbukalah di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Karena kami manusia yang tidak pernah luput di dalam dosa. Maka kami sering jatuh dan jatuh ya Tuhan. Karena kami tidak mampu. Tapi hanya oleh karena pertolongan-Mu lah ya Tuhan, yang memampukan kami, menguatkan kami ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas setiap keberdosaan kami. Ampuni kami Tuhan.
Kalau Kau menemukan kami tidak layak, Tuhan ampuni. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Layakkanlah kami saat ini untuk menghadap Engkau Tuhan. Kami tidak mampu menghadap Tuhan. Kami tidak sanggup Tuhan karena Engkau Allah yang kudus. Tapi kami sungguh memuji Tuhan. Tuhan layakkan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami jatuh dan jatuh sampai tergeletak. Tapi Engkau angkat kami kembali Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Di dalam setiap keberdosaan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah pengampunan kami kepada Tuhan. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batu dan tidak ada kecurangan padanya. Jemaat sekalian, saat ini kita persiapkan hati kita. Kita persiapkan kehidupan kita untuk masuk dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Karena Dia Tuhan Allah kita, Bapa dan Raja kita. Tak henti-hentinya kita untuk terus memuji dan menyembah Dia. Aku milik-Mu, ku berserah kepadamu. Aku milik-Mu, ku berserah kepadamu. Seluruh hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Ini hatiku hanya untuk-Mu. Ini jiwaku hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku. Tak henti di setiap nafasku, kan menyembah-Mu selalu. Bawa hidupku ke atas mezbah-Mu. Tak henti di setiap langkahku, kan mengikuti-Mu selamanya. Aku milik-Mu, ku berserah kepadamu, berserah kepadamu. Seluruh hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Ini hatiku hanya untuk-Mu. Ini jiwaku hanya bagi-Mu. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku. Tak henti di setiap nafasku, bukan menyembah-Mu selalu. Bawa hidupku ke atas mezbah-Mu. Tak henti di setiap langkahku, bukan mengikuti-Mu. Tuhan Kau Allahku,
Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, bukan menyembahmu, selalu bawa hidupku ke atas mezbahmu, tak henti di setiap langkahku, bukan mengikutimu selamanya. Mari Bapak Ibu, mari kita menyembah Tuhan. Mari kita tinggikan Dia. Mari sembah Dia. Mari muliakanlah Tuhan kita. Mari kita agungkan Dia. Terima kasih Tuhan, kami menyembah Engkau. Karena Kau Tuhan Allah kami, Bapa dan Raja kami ya Tuhan. Tak henti-hentinya kami di setiap nafas kehidupan kami, untuk terus mengagungkan Engkau ya Tuhan, untuk terus menyembah Engkau, untuk terus kami membawa hidup kami di atas mezbah-Mu ya Tuhan. Di setiap langkah kami terus mengikuti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi-Mulah segala pujian, hormat dan syukur. Hanya Engkau saja yang kami puji, hanya Engkau saja yang kami agungkan, dan hanyalah kepada-Mu kami percaya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah penyembahan kami pada pagi hari ini sungguh-sungguh itu berkenan kepada Tuhan. Penyembahan kami ini menjadi kesukaan bagi-Mu ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Tuhan Kau Allahku, Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, bukan menyembah-Mu, selalu ku bawa hidupku ke atas mezbah-Mu, tak henti di setiap langkahku, bukan mengikuti. Tuhan Kau Allahku, Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, bukan menyembah-Mu, selalu ku bawa hidupku ke atas mezbah-Mu, tak henti di setiap langkahku, bukan mengikuti-Mu selamanya. Shalom, selamat pagi jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersuka cita kembali di hari Minggu yang indah ini, karena kita bisa bersama-sama mempermuliakan nama Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dan kembali pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena Tuhan kita yang kita puja, kita muliakan adalah Tuhan yang setia. Dia selalu berfirman kepada kita supaya kita tetap di dalam kebenaran Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih atas seluruh kebaikan Tuhan yang terus kami rasakan, kami nikmati sampai pada saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur dalam ibadah di pagi hari ini kami bisa bersama-sama memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan, karena Engkau layak kami sembah. Tidak ada yang seperti Engkau, kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Dan saat yang indah ini kami akan merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan pimpin kami. Pemikiran kami yang sangat terbatas untuk memahami firman-Mu, kami berdoa biarlah Tuhan memberkati, mengurapi kami sekalian. Jemaat-Mu biarlah Tuhan tuntun, sehingga kami sama-sama memahami tentang sabda Tuhan. Apa yang harus kami kerjakan, yang harus kami lakukan, sehingga kami kedapatan sebagai jemaat Tuhan yang setia untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkatilah sabda Tuhan yang akan kami renungkan bersama pada kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 40. Kita membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Saya akan membacakan
secara cepat bagian firman Tuhan ini. Jemaat Tuhan, mari kita mengikuti bacaan firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita di pagi hari ini, sehingga kita bisa melihat alur cerita yang disampaikan Alkitab kepada kita, dan ada beberapa makna-makna rohani yang penting untuk kita renungkan bersama di pagi hari ini. Mimpi juru minuman dan juru roti, ayat 1. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya, Raja Mesir itu. Maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu, masing-masing ada mimpinya pada suatu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf, katanya, "Dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya, dan baru saja pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar, dan tandan-tandannya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun." Kata Yusuf kepadanya, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumannya. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini." Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, "Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku." Yusuf menjawab, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang. Dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu." Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, kisah yang sangat menarik untuk kita mengingat, untuk kita merenungkan, mempelajarinya lebih dalam lagi, makna-makna rohani yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan ini. Tema yang akan kita renungkan bersama pada kesempatan ini, jemaat yang Tuhan kasih, setia melakukan kebenaran. Memang berbicara tentang kesetiaan, orang Kristen harus setia. Setia menjaga kerukunan rumah tangga, setia kepada pasangan,
Dan banyak lagi kalau kita mempelajari kebenaran firman Tuhan, ya, kesetiaan itu menjadi hal yang penting untuk kita wujudkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman kepada Kristus. Karena Yesus sendiri menunjukkan kesetiaannya, jemaat. Yesus menunjukkan ketaatannya, kesetiaannya kepada Bapa. Dia sebagai Allah, tetapi dia mengosongkan dirinya dan taat sampai mati. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita melihat dalam cerita firman Tuhan yang baru saja kita baca bersama-sama, bagaimana kesetiaan Yusuf. Yusuf seorang Ibrani hidup di tengah-tengah orang-orang asing. Tetapi integritas Yusuf tidak goyah sedikit pun. Di tengah-tengah orang asing, orang Mesir yang tidak mengenal Yahweh. Yusuf yang awalnya ada di tengah-tengah saudara-saudaranya bersama dengan ayahnya yang sangat mengasihinya. Tetapi kita ketahui cerita itu bersama-sama, bukan? Bagaimana akhirnya Yusuf oleh karena saudara-saudaranya merasa iri hati kepadanya. Lalu akhirnya Yusuf yang tidak berbuat salah, akhirnya dia harus menanggung segala penderitaan demi penderitaan. Tetapi kita melihat kisah yang Alkitab ceritakan kepada kita begitu luar biasa. Di mana Yusuf mengalami penderitaan yang begitu berat oleh karena saudara-saudaranya yang memperlakukan hal itu kepadanya. Tetapi Yusuf, dia tetap menjaga keintiman dengan Tuhan. Dia tetap menjaga relasi yang erat dengan Tuhan. Dia tidak bergeser sedikit pun. Setiap ada rayuan, setiap ada godaan yang mencoba untuk dia lari dari kehendak Tuhan. Untuk dia tinggalkan apa yang menjadi bagaimana supaya ia hidup. Yusuf tetap menjaga integritas di hadapan Tuhan. Nah, ini penting. Mari kita merenungkan tentang tema kita hari ini. Setia melakukan kebenaran. Bagaimana kesetiaan jemaat Tuhan? Bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan? Mungkin di hadapan manusia kita dinilai orang yang luar biasa. Tapi apakah di hadapan Tuhan, apakah kita kedapatan orang yang tidak setia? Kita menganggap remeh ajaran-ajaran Tuhan, kita menyepelekan janji-janji atau perintah-perintah Tuhan. Mungkin di hadapan manusia kita orang yang hebat, orang yang luar biasa, tapi di mata Tuhan, Tuhan mendidik kita, Tuhan mengajar-ajari kita untuk kita terus-menerus hidup dalam kesetiaan. Mari jemaat yang Tuhan Yesus kasih, dari bagian firman Tuhan ini ada 4 hal yang penting di mana Yusuf menonjolkan kesetiaannya dari kisah ini. Dan saya berdoa biarlah kita sekalian belajar dari pribadi Yusuf. Yang pertama jemaat yang Tuhan kasih, kita melihat bahwa Yusuf melakukan kebenaran. Yusuf melakukan firman Tuhan tanpa mempertimbangkan situasi dan kondisi. Ayat 3 dan ayat 4, saya bacakan dari ayat 1. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya Raja Mesir itu. Maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Ayat 4. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Kalau kita merenungkan tentang firman Tuhan ini, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Yusuf hidup bersama dengan Tuhan. Yusuf hidup dalam kebenaran. Yusuf hidup untuk seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dia tidak mempertimbangkan kesulitan. Dia tidak mempertimbangkan penderitaan. Situasi yang berat yang ia harus alami. Bukan karena perbuatannya, tapi karena perbuatan orang lain. Tetapi untuk melakukan kebenaran Tuhan, apa yang ia alami
tidak menjadi alasan, tidak dijadikan alasan oleh Yusuf untuk dia tidak hidup dalam kebenaran. Yusuf tetap menjaga hatinya meskipun kepahitan dia alami. Yusuf tetap menjaga hatinya meskipun derai air mata, kesakitan harus ia tanggung. Tapi dia tetap di dalam penjara, dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini. Tempat di mana Yusuf berada, orang-orang itu pun ditempatkan bersama dengan Yusuf. Dan nanti kisah selanjutnya terus Alkitab menceritakan sampai klimaksnya bagaimana Yusuf akhirnya diangkat oleh Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena ia menjaga hatinya. Nah, sampai di sini jemaat yang Tuhan kasih, kita melihat bahwa firman Tuhan kembali menonjolkan Yusuf setelah, kalau kita membaca dalam pasal 39 bagaimana ia difitnah oleh istri Potifar yang ingin tidur bersama dengan dia. Namun akhirnya Yusuf harus masuk ke dalam penjara. Dan dalam pasal 40 kembali nama Yusuf ditonjolkan kembali. Dan Alkitab ingin menunjukkan kepada kita bagaimana Yusuf dalam penderitaan di tengah-tengah penjara itu dia tetap bergaul karib dengan Tuhan. Nanti kita akan melihat bukti-buktinya bagaimana Yusuf dia menjaga hatinya dengan Tuhan. Nah, di sini kita melihat jemaat yang Tuhan kasih perlu untuk kita renungkan. Seberapa banyak di antara jemaat Tuhan kita mempertimbangkan situasi untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Seberapa banyak di antara kita untuk hidup suci, untuk hidup benar, untuk berkata jujur, untuk berkata yang sebenarnya. Kita selalu mempertimbangkan situasi, mempertimbangkan keadaan yang ada di sekitar kita. Dalam hal adat istiadat contohnya, seberapa banyak di antara kita yang kompromi untuk melakukan adat istiadat yang tidak berkenan dengan Tuhan. Banyak adat istiadat yang berkenan dengan Tuhan. Tapi adat istiadat yang bersentuhan dengan roh-roh nenek moyang, adat istiadat yang bersentuhan dengan okultisme, seberapa banyak di antara kita yang kompromi dengan hal itu. Kita tidak berani berkata yang benar tentang firman Tuhan. Kita tidak berani menunjukkan, mewujud, menyatakan kebenaran di tengah-tengah situasi seperti itu. Seberapa banyak di antara kita, jemaat yang Tuhan Yesus kasih, kita kompromi pada waktu kita sedang nongkrong bersama dengan teman-teman kita. Mereka berbicara cabul. Tapi karena kita takut dinilai orang yang kolot, orang yang sok rohani, akhirnya kita kompromi dengan orang-orang yang seperti itu. Seberapa banyak di antara kita yang tidak bisa mempertahankan hidup dalam kebenaran dalam situasi-situasi yang susah. Tapi kita melihat dalam situasi yang sulit yang dialami oleh Yusuf, dia berjuang, dia mempertahankan integritasnya di hadapan Tuhan. Dia mempertahankan bagaimana supaya hatinya tetap mempermuliakan Tuhan. Adakah di antara jemaat yang gagal untuk hidup dalam kebenaran Tuhan dalam situasi yang sulit? Adakah di antara jemaat Tuhan yang hari ini sudah jauh tinggalkan Tuhan, meremehkan kebenaran Tuhan oleh karena situasi yang begitu pelik, aku tidak bisa bertahan, mau tidak mau aku harus ikut dengan arus mereka, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu penting. Mari kita menjadi orang Kristen yang punya integritas di hadapan Tuhan. Jujur, ini aku Tuhan. Jujur di hadapan banyak orang, aku anak Tuhan. Aku orang Kristen. Aku hidup dalam kebenaran. Aku berkata dalam kebenaran. Kebenaran Tuhan. Memang ini tidak gampang. Ini sulit. Tapi biarlah roh Tuhan yang ada pada kita memberi kita kekuatan. Tuhan, beri aku kekuatan untuk aku berlaku benar, hidup benar, berkata benar, seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam situasi apapun yang aku alami. Itu yang pertama.
Lalu kita melihat yang kedua yang ditonjolkan, ditunjukkan oleh Yusuf dalam bagian firman Tuhan ini. Kita lihat dalam ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Apakah Yusuf diam pada waktu melihat orang yang sedang bersusah hati? Tidak. Kita lihat ayat 7 selanjutnya. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu. Mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Kalau kita perhatikan dan kita renungkan bagian firman Tuhan ini, saya sangat diberkati dengan sikap Yusuf. Yang kedua, hidup dalam kebenaran, setia dalam melakukan kebenaran. Yang Yusuf tampilkan adalah ia peka terhadap persoalan orang lain. Pada waktu dua orang ini sedang bersusah hati karena semalam dia bermimpi, mimpinya tidak ada yang bisa menjawab, mengartikan mimpi itu. Sehingga mereka bersusah hati. Orang kalau tidak mendapatkan jalan keluar, pasti susah hati. Pening, apa yang harus aku lakukan? Bertanya kepada si A, tidak ada jawaban. Bertanya kepada si B, tidak ada juga jawaban. Mungkin ada jawabannya, tapi tidak memuaskan. Sehingga murung. Pada waktu Yusuf masuk, Yusuf melihat wajah mereka yang murung, tidak seperti biasanya. Tapi Yusuf, dia tidak cuek. Yusuf tidak diam saja, masa bodoh, siapa kau rupanya? Apalagi aku orang Ibrani, dia orang Mesir. Selama ini aku dikungkung di penjara ini. Pikirkanlah diri sendiri. Tapi Yusuf tidak berpikir seperti itu. Justru dalam ayat 7, Yusuf bertanya, mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Jemaat yang Tuhan kasih, kalau kita merenungkan pertanyaan Yusuf, Yusuf bukan sekedar bertanya tidak memiliki makna apa-apa. Yusuf bukan sekedar bertanya hanya untuk menyenangkan sesaat orang-orang itu. Tapi Yusuf memberi pertanyaan ini karena Yusuf memang ingin tahu apa persoalan mereka. Karena Yusuf ingin supaya orang itu bebas dari persoalan. Karena apa? Saya yakin bukan karena kuat dan gagahnya Yusuf, bukan. Tapi roh Allah yang memimpin Yusuf. Pimpinan Allah sendiri yang memimpin Yusuf. Untuk dia bisa menyampaikan pertanyaan itu. Untuk dia memiliki kepedulian kepada kedua orang itu yang sedang bersusah hati. Ini luar biasa jemaat yang Tuhan kasihi. Seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Seorang Kristen sejati. Seorang Kristen yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dia harus punya kepedulian kepada orang lain. Dia harus memiliki kepekaan. Orang itu sedang mengalami persoalan apa. Dalam doa-doa syafaat kita, bukankah kita senantiasa bersama-sama belajar, bersama-sama kita mendengarkan keluh kesah dari banyak orang. Lalu kita mendoakannya, kita menggumulinya, seolah-olah pergumulan mereka itu menjadi pergumulanku. Mari jemaat yang Tuhan kasih, kita melihat sikap Yusuf yang begitu luar biasa. Yusuf melihat kesulitan orang lain dan dia mau menolong. Apakah kita selama ini menjadi orang Kristen yang egois? Kita selalu melihat kepada diri kita sendiri. Kita selalu melihat kebutuhan diri kita sendiri. Kita tidak melihat kebutuhan orang lain. Apakah itu yang Alkitab ajarkan kepada kita? Saya yakin tidak. Alkitab selalu mengajarkan kepada kita tentang bagaimana persekutuan yang erat di dalam Kristus.
persekutuan yang erat di dalam Kristus, saling berbagi. Karena Kristus sendiri menunjukkan bagaimana ia membagi dirinya untuk banyak orang. Supaya orang diselamatkan. Dia mengorbankan dirinya. Yesus tidak hidup untuk dirinya sendiri. Kalau Yesus hidup untuk dirinya sendiri, celakalah kita semua. Tapi Yesus datang ke dalam dunia ini. Supaya kita dipersatukan di dalam ikatan kasih Kristus. Dan akhirnya kita saling berbagi karena Kristus sendiri berbagi. Mari kita sadari jemaat yang Tuhan kasih. Kalau ada di antara jemaat Tuhan yang selalu hidup dalam keegoisan, tidak peduli dengan orang lain, persoalan orang lain. Mari kita belajar berdoa. Tuhan, bukalah hatiku. Karena Kristus mengajarkan kepadaku untuk aku hidup peduli kepada orang lain. Karena Kristus peduli kepadaku. Itu yang kedua jemaat yang Tuhan kasih. Mari kita belajar yang kedua untuk kita peka melihat pergumulan orang lain. Dan kita sharing, kita berbagi, kita memberikan nasihat, kita memberikan kekuatan, kita mendoakannya. Kita saling membagi satu dengan yang lain. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kita terus dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dan yang ketiga jemaat yang Tuhan kasih, yang Yusuf tunjukkan dalam kehidupannya untuk dia setia dalam kebenaran. Dalam ayat 8 sampai ayat yang ke-22, setelah Yusuf bertanya mengapa mukamu muram, maka kedua orang ini menceritakan bahwa mereka sedang bermimpi. Dan mereka menceritakan mimpi-mimpi yang tidak bisa diartikan oleh orang lain. Tapi Yusuf berkata luar biasa, bahwa yang dapat menerjemahkan mimpi itu adalah Tuhan sendiri. Dari bagian ini kita belajar bagaimana Yusuf dia melayani dengan karunia yang Tuhan berikan. Yusuf sangat memahami bahwa karunia menerjemahkan mimpi itu dari Tuhan. Maka dia berani bertindak karena Tuhan. Jadi kita melihat bagaimana Yusuf memiliki kesadaran yang penuh. Tuhan yang memberi karunia itu. Dan Tuhan yang menjadi jaminan untuk ia bertindak. Menolong orang lain. Bukan berdasarkan kekuatan dirinya sendiri. Bukan berdasarkan kepintaran Yusuf sendiri. Tidak bisa. Yusuf sudah sadari, sudah pahami. Kalau yang menerjemahkan mimpi itu adalah Tuhan sendiri, bukan dirinya. Sehingga keberadaan Tuhan itulah yang menjadi jaminan langkah-langkah kehidupan Yusuf untuk terus melangkah. Terus melangkah. Mari terus kita sadari, jemaat Tuhan. Karunia yang kita miliki, yang dapat kita lakukan dalam pelayanan itu dari Tuhan. Bukan dari kita. Tidak ada apa-apanya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Nol. Tapi semua dari Tuhan. Mari kita terus punya kesadaran. Kalau ada roh keangkuhan yang membuat kita jadi sombong, dan lantas kita akhirnya melupakan Tuhan, kita menomorsatukan keakuan kita ini, kita harus bertobat sama Tuhan. Kita harus minta ampun sama Tuhan. Semua karena Tuhan. Sehingga aku tidak pantas dipuji. Tuhan yang pantas dipuji. Aku harus semakin rendah. Tapi Tuhanku Yesus yang semakin tinggi. Dipermuliakan, diagungkan dia. Jadi kita melihat contoh dari Yusuf. Allah lah yang menerjemahkan mimpi itu, bukan aku. Allah yang menerjemahkan mimpi. Sehingga dia berani. Keberanian kita bukan dari diri kita sendiri untuk melayani Tuhan. Bukan. Tapi keberanian kita datangnya dari Tuhan. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bisa berdiri melayani Tuhan. Bisa menasihati orang lain. Bisa melakukan banyak hal. Itu karena Tuhan. Yusuf mengambil kesempatan untuk melayani orang lain dengan karunia-Nya. Mari kita menggunakan karunia yang Tuhan sudah berikan di dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Saudara diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendoakan orang lain.
ada di rumah sakit mungkin, ada di tengah-tengah keluarga mungkin. Kalau Tuhan memberi kesempatan, jangan buang kesempatan itu. Kita selalu berdoa, Tuhan bimbing aku untuk aku bisa melayani orang lain. Tapi begitu Tuhan beri kesempatan, kita buang kesempatan itu. Kalau ada orang dirasuk setan, layani. Itu kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita layani dengan baik. Mari kita melihat bagian yang ketiga ini. Yusuf melayani dengan karunia yang Tuhan berikan. Dengan kesadaran yang penuh bahwa karunia itu asalnya dari Tuhan. Karunia itu bukan kehebatan diri sendiri. Karunianya yang ia miliki itu bukan hasil pemikiran Yusuf, tapi hasil pemberian Tuhan. Apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, jemaat yang Tuhan kasihi, mari kita gunakan itu. Dan setiap ada kesempatan Tuhan beri untuk kita melayani sesama, melayani orang lain, gunakan kesempatan itu dengan baik. Jangan banyak alasan. Gunakan kesempatan itu dengan baik, sehingga Tuhan memberkati kita sekalian. Yang terakhir, yang keempat. Ayat yang ke-23. Kita melihat dalam bagian firman Tuhan ini. Ayat 23 berkata, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Apa yang mau saya angkat dari bagian ini? Yusuf seorang anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Dalam cerita-cerita di atas bagian firman Tuhan ini, dia pernah berpesan pada juru minuman raja itu, ingatlah aku kalau engkau sudah keluar, dalam ayat 14. Apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku. Untuk menceritakan tentang keberadaan Yusuf, siapa Yusuf kepada Firaun. Tetapi pada waktu juru minuman ini sudah keluar dan dia sudah menikmati segala berkat, Yusuf dilupakannya. Seringkali kita berhadapan dengan orang-orang seperti ini. Kita sudah berbuat baik, tapi orang itu tak tahu diri. Kita sudah tolong, tapi justru dia tidak peduli pada waktu kita memerlukan pertolongan. Kita seringkali bertemu dengan orang semacam ini. Tapi kita melihat kisah Yusuf, ayat 23 ini menceritakan, Yusuf tidak diingat oleh kepala juru minuman itu. Pertanyaannya jemaat yang Tuhan kasih, apakah Yusuf akhirnya tidak hidup dalam kebenaran karena perilaku orang itu kepada dirinya? Tidak. Kalau kita membaca kisah selanjutnya, seperti yang sudah saya ungkapkan tadi dalam pendahuluan khotbah ini, Yusuf tetap dalam integritasnya kepada Tuhan. Dia tetap menjaga kesetiaan akan kebenarannya, tidak dipengaruhi oleh perilaku orang lain. Seberapa gampangnya kita hidup kebenaran kita itu dipengaruhi oleh orang lain. Tapi kita belajar dari Yusuf, tidak. Silakan orang lain berlaku jahat kepada dirinya, dia tetap di dalam Tuhan. Mungkin kita masih merasa menyimpan rasa dendam atas perilaku orang lain yang menyepelekan kita. Adakah di antara jemaat yang masih menyimpan rasa kekecewaan, sehingga kekecewaan itu terus melahirkan dosa. Kekecewaan itu terus melahirkan dosa, terus menerus, tidak pernah selesai. Karena akar pahit itu kita pendam, kita simpan. Ada? Kalau ada, mari datang sama Tuhan. Tuhan, basuh hatiku. Aku mau hidup dalam kebenaran Tuhan. Hidup untuk Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Tidak dipengaruhi oleh perilaku orang lain. Meskipun orang lain menghina diriku. Meskipun orang itu mencoba menjatuhi aku. Meskipun ada banyak orang tidak peduli dengan aku. Tapi biarlah engkau menuntun tanganku Tuhan, untuk aku terus hidup dalam kebenaran. Kesimpulan saya dari bagian firman Tuhan ini. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, jadilah orang Kristen yang mencintai kebenaran Tuhan.
Jadilah orang Kristen yang mengutamakan bagaimana hidupku seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Di mana saja, kapan saja. Tuhan ingin supaya kita jadi orang Kristen yang selalu menomorsatukan kehendak Tuhan. Tampilkan kebenaran firman Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Tampilkan dalam cara kita berpikir, di dalam perkataan, dalam tingkah laku kita. Tampilkan kebenaran Tuhan. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan di pagi hari ini. Tuhan, ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami gagal untuk setia hidup dalam kebenaran Tuhan. Hidup kerohanian kami terkadang sangat dipengaruhi oleh orang lain. Hidup kerohanian kami seringkali sangat dipengaruhi dengan situasi dan kondisi yang kami alami. Kami sering jatuh. Kami menyepelekan firman Tuhan. Kami menyepelekan kehendak Tuhan. Kami mohon ampun ya Tuhan. Peganglah tangan kami. Sehingga kami kembali bangkit. Kami kembali hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan setia kepada Tuhan. Karena Engkau sendiri setia Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau selalu memegang kami dengan tangan-Mu yang penuh kuasa. Oh Tuhan, jamahlah, basuhlah hati kami semua. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkatilah semua jemaat Tuhan yang mendengarkan sabda Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan. Dan sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, saat ini kami akan mengumpulkan persembahan kami kepada Tuhan. Berkatilah Tuhan, sehingga persembahan ini bisa kami pergunakan untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan lewat gereja GPI Gloria ini. Berkatilah Tuhan, supaya setiap kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan, setialah sampai mati. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah jawabanmu saudara untuk kasih setianya? Setialah. Sekarang kita mengatakan setialah. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Haleluya. Apakah jawabanmu saudara untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Dan sebelumnya, mari kita memuji Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu.
namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya Mata sekali lagi, saat ku tak melihat jalan-Mu. saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. hatiku percaya, Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami puji dan kami sembah, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Kami semua hendak bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah memperkenankan kami untuk bersekutu, beribadah kepada Tuhan sampai dengan hari ini. Bahkan memperkenankan kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu itu sungguh-sungguh terus tertanam di dalam hati kami. Dan kami Tuhan bisa melakukannya, menjalaninya di dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah kami semakin rindu dan rindu ya Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur sampai hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Oh Tuhan, kami bersyukur kalau di antara kami jemaat GPI Gloria tidak ada yang kena. Itu Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semuanya itu hanya oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Kami bersyukur sampai hari ini kami bisa menikmati juga kehidupan. Oh terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami naikkan setiap doa-doa kami kepada Tuhan. Karena kami tahu jawaban dalam setiap doa-doa kami hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, berkatilah bangsa ini, bentengi dan pelihara ya Tuhan. Bahkan saat ini apapun yang sudah dibuat oleh pemimpin kami, Tuhan berkatilah. Apapun yang mereka sudah perbuat ya Tuhan, untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini, Tuhan tolonglah mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan, untuk para medis, dokter, perawat, bahkan penjaga rumah sakit, semuanya Tuhan, Engkau yang terus menjaga, memelihara hidup mereka. Karena mereka Tuhan mempertaruhkan kehidupan mereka, bahkan keluarga mereka ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa juga saat ini untuk yang sudah kena sakit penyakit ini. Tuhan jamahlah mereka, Engkau angkatlah penyakit mereka ya Tuhan. Kami berdoa
supaya Tuhan terus menguatkan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, setiap makanan, minuman, obat-obatan, biarlah itu menjadi penyembuh di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga berdoa saat ini untuk seluruh bangsa-bangsa. Engkau Allah memberkati, supaya setiap bangsa-bangsa ada kerjasama yang baik, supaya kerjasama di dalam mencari solusi untuk virus, untuk mematikan virus corona ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami berdoa saat ini untuk setiap kami jemaat GPI Gloria. Tuhan, kalaupun saat ini kami tak beribadah di rumah kami masing-masing, tapi Engkau Allah memelihara setiap kami. Terlebih Tuhan Bapak Ibu, mungkin ada yang sakit saat ini. Engkau Allah menolong mereka, Engkau Allah menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Nah kami berdoa, kami tidak tahu kapan kami akan beribadah di gerejamu yang kudus ini. Tapi kami percaya Tuhan akan memberikan waktu yang tepat bagi kami, supaya kami tidak gegabah ya Tuhan. Terima kasih kami berdoa untuk setiap anak-anak kami yang saat ini mereka sekolah secara online. Kami tahu mereka ada bosan, ada mungkin capek Tuhan, karena mungkin mereka terkurung. Tuhan tolonglah, berikan mereka kegairahan, berikan mereka kemauan untuk mau belajar. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa setiap kami juga di gerejamu ini, yang ambil bagian, para penatua, terlebih gembala kami, Engkau memberkati. Dan Engkau juga memberkati setiap komisi-komisi. Tuhan Engkau Allah memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami dan seruan kami. Kami percaya doa kami ini Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Dan doa kami yang tidak sempurna ini, kami naikkan melalui anak-Mu Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah mengokohkan kehidupan kita lewat firman Tuhan disampaikan oleh pendeta Diki Kansi tadi. Dan biarlah janji-janji Tuhan itu menjadi milik kita. Sebab firman Tuhan itu yang teguh terus menopang kehidupan kita. Mari kita angkat pujian, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru. Bukan terbang, Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu terus menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu, di saat kita mau mengangkat pujian ini, di saat kita mengatakan bukan terbang tinggi di awan, mari kita semua di rumah kita angkat tangan bagi Tuhan, kita terbang bersama Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu
setiap hari. Ku menantikanmu, Ku menantikanmu, beri kekuatan bukan baru. terbang. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu terus menopang. Ku kan aman dalam Bukan Tuhan. terbang. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang Tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam Ku kan Tuhan. terbang tinggi di awan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu. Sekarang kita mengatakan ku kan terbang. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Oh, amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, kita bersyukur kepada Tuhan atas seluruh rahmat Tuhan bagi kita, di mana Dia telah memberkati jemaat Tuhan sekalian dalam ibadah hari ini. Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini di dalam berkat Tuhan. Kita berdoa. Di penghujung ibadah kami pada hari ini, kami panjatkan doa syukur kami oleh karena berkat-berkat-Mu. Engkau limpahkan kembali bagi kami ya Tuhan, dalam puji-pujian yang kami nyanyikan bersama, di dalam penyembahan kepada Tuhan, dan di dalam kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau nyatakan lagi kepada kami. Kami berterima kasih untuk syafaat yang bisa kami panjatkan kepadamu, Allah Maha Mendengar. Terima kasih Tuhan untuk semua hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan dalam setiap pelayanan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, bagimulah segala pujian, segala hormat dan kemuliaan. Jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Amin. Tuhan Yesus memberkati.